Berarti dokter spesialis anestesi standby itu ya Iya, di OK betul, ya? betul, Oke. betul. Didampingi biasanya oleh satu orang perawat anestesi. Jadi perawat anestesi ini terpisah nih sama perawat bedah. Gitu. Jadi dia nggak ngurusin bedahnya, tapi dia fokus untuk anestesi. Oke. Lalu apa-apa saja sih yang dilakukan dokter anestesi selama operasi? Welcome, Dokter Anamari Krisya. Yeah. Terima kasih atas undangannya. Dari sekian purnama akhirnya datang juga nih ya. Mampir juga ke sini ya. Dari minggu keberapa ya? Dari 2021 kayaknya. Bukan minggu ya, tahunan. Bukan minggu, tahunan berarti ya. Itu benar-benar puluhan Benar-benar purnama puluhan yang purnama. Oke Dok, sebelumnya selamat. Congratulations buat subspesialis anestesi regional gitu ya. Betul. Oke. Kita akan ngobrolin soal itu sebenarnya Dok ya. Kita akan kepo-kepo sedikit tentang ya menambah panjang namanya beliau ini di sosial media, di website, di Padahal rumah sakit. namanya udah panjang ya. Iya makanya. Jadi itu kalau lagi ujian nasional buletinnya capek. Kalau sama gelar ya begitu ya Dok ya. Oke Dok, kita datang dari pertanyaan-pertanyaan orang banyak ya. Kan orang itu melakukan tindakan, mungkin lagi sakit, perlu operasi. Tapi tatkala orang-orang ini takut untuk melakukan tindakan, bukan karena tindakannya Dok, tapi karena biusnya nih, ya kan. Nah ini kan jobnya dokter nih, ya kan, untuk membius orang, membuat orang jadi tidak sadar akan rasa nyerinya seperti itu. Nah gimana peran dokter anestesi untuk mendampingi pasien-pasien yang punya pikiran seperti ini? Oke, baik. Terima kasih jawab pertanyaan Gerald ya. Jadi ini memang pertanyaan yang sangat sering ditanya nih ya pasien-pasien, termasuk pasien-pasien Premier Bintaro, dan bukan hanya pasien-pasien yang baru pertama kali operasi, yang udah kesekian kali operasi pun itu selalu, dok saya masih takut nih dok dibiusnya, gimana ya dok ya gitu. Tapi itulah peran dokter spesialis anestesi. Jadi dokter spesialis anestesi itu berperan dari masa preoperasi, jadi sebelum operasi. Di situ kita melakukan penilaian. Penilaiannya apa saja? Terutama penilaian resiko. Kira-kira ini pasien beresiko rendah, sedang, atau tinggi untuk pembiusan. That's why kenapa ada periksa lab, ya, ada periksa ronsen. Ada konsul-konsul ya, kalau teman-teman yang pernah operasi pasti pernah tuh muter-muter, ngapain sih ke penyakit dalam, jantung, kan saya operasinya operasi kaki, nggak ada hubungannya, kan sebenarnya. Sebenarnya itu bagian dari kita bilang penilaian resiko. Dari penilaian resiko itu nanti dari dokter anestesi akan menentukan jenis pembiusan yang ideal atau yang aman untuk pasien ini apa. Nah, tapi sebenarnya komponen lain yang kita penting lakukan di preoperasi itu adalah diskusi sama pasien. Karena ketika kita, kamu bisa nih biusnya jenisnya A. Nah, kira-kira pasien itu setuju nggak? Keluarganya setuju nggak dengan bius A? Gitu kan. Kita di situ akan menjelaskan, karena seperti kita tahu ya, namanya tindakan kedokteran itu semua pasti selalu ada resikonya. As simple as kita minum obat aja ada resiko alergi, ya kan? Kita ambil darah ada resiko dia berdarah, bengkak juga. Jadi semua tindakan kedokteran sesimpel apapun, segampang apapun pasti selalu ada resikonya. Apalagi ini anestesi gitu. That's why pada saat praoperasi itu penting. Nah, kenapalah pasien kita selalu encourage untuk ketemu sama dokter anestesinya. Nah, beruntung nih kalau di Rumah Sakit Premier Bintaro kayaknya hampir di atas 90% selalu pasien-pasien itu akan punya kesempatan untuk ketemu dokter anestesi sebelum operasi. Beda kalau mungkin zaman dulu ya, saat peran dokter anestesi itu belum terlalu kelihatan. Kadang ketemunya itu cuma di kamar operasi. Kamu operasi ya? Iya, gitu aja ya. Iya, gitu doang. Kamu operasi ya? Iya. Udah gitu doang. Kalau sekarang enggak, kita bisa ketemu, diskusi, mengambil keputusan bersama. Itu yang paling penting dari masa praoperasi. Lalu saat masa intraoperasi tentu semua pembiusan di Rumah Sakit Premier Bintaro itu semua dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Berarti dokter spesialis anestesi standby itu ya, di OK ya? Betul. Didampingi biasanya oleh satu orang perawat anestesi. Jadi perawat anestesi ini terpisah nih sama perawat bedah. Gitu. Jadi dia nggak ngurusin bedahnya, tapi dia fokus untuk anestesi. Lalu apa-apa saja sih yang dilakukan dokter anestesi selama operasi? Pertama tentu kita menjamin atau menjaga
kesehatan dari si pasien itu selama operasi. Selain hanya pembiusan. Orang-orang mikir, dokter anestesi gampang ya, cuman ngebius doang. Ngebius doang tinggal gitu. Jangan bertanggung salah. jawab paling tinggi loh ini kayaknya ya. Betul. Dari awal sampai operasinya selesai gitu. Dan yang dijaga bukan hanya pembiusannya, tapi semua hemodinamik, tekanan darah, nadi, kesadaran, itu cairan, even jumlah pipis aja kita yang ngurusin. Oh gitu. Fungsi saraf, Dok? Iya, semuanya semua kita ngurusin gitu. Jadi dokter anestesi ini memang perannya sangat penting dalam dalam ketika kita melakukan operasi. Tapi tetap dengan gitu pasti ada pasien yang tetap saya takut nih dok, tetap ya kan. Itu adalah suatu, menurut saya, ketakutan itu selalu hal yang wajar. Ya namanya kita manusia. Even mungkin mungkin kita tenaga kesehatan kalau disuruh operasi. Iya juga. Mungkin bukan takut dok, nervous. Iya. Lebih ke nervous mungkin ya. Betul sekali. Tapi saya bisa kalau kita sudah melakukan persiapannya dengan baik, kita lakukan di tempat atau center yang baik yang kita yakin memang dilakukan oleh dokter yang berkualifikasi yang baik dengan fasilitas-fasilitas pemantauan yang tepat, ya resiko itu bisa kita minimalkan atau setidaknya kita selalu sebagai tim itu selalu bisa siap. Kalau misalnya kan namanya operasi juga nggak mungkin ya pasti lancar-lancar, pasti adalah 1-2 misalnya operasinya memanjang atau tiba-tiba perdarahan banyak gitu. Di situ peran dokter anestesi juga kita bisa manage perdarahan, kita bisa kontak bank darah dan lain-lain gitu. Mungkin sorry dok, yang lebih takutnya lagi kalau terjadi perburukan mungkin ya. Itu juga anestesi juga siap tuh ya? Ya betul. Memang kebetulan kalau di Indonesia, kayaknya hampir di seluruh dunia memang ilmu anestesi itu erat dengan critical care atau ilmu terapi intensif ya. Itu jadi memang kami dalam masa pendidikan selalu itu karena anestesi kan erat hubungannya dengan yang sakit kritis gitu ya. Jadi kadang-kadang operasi itu bisa membuat jadi sakit kritis kan, atau pasien-pasien kita memang dalam kondisi yang tidak baik. Oke. Ya nggak usah ngomongin masalah kritis dok, cabut kuku aja yang kelopek butuh anestesi kadang-kadang ya. Betul kayak sekali. Gitu ya. Oke, tadi kan di awal ya sahabat Premier kita sempat bahas dokter anestesi yang satu ini baru ngambil subspesialis anestesi regional. Nah bedanya apa tuh dok, anestesi regional sama bius total mungkin ya, yang benar-benar tidur nggak ngerasain apa-apa, bisa diceritain sedikit dok? Boleh. Jadi buat teman-teman semua, jadi sebenarnya pada dasarnya anestesi itu dibagi klasifikasi secara umum ya. Ada anestesi umum atau mungkin bahasa awalnya bius total ya. Benar-benar kita kasih obat, pasien dalam keadaan tidur, bangun-bangun tahu-tahu udah selesai. Lalu yang kedua itu ada anestesi lokal, kalau pernah dengar. Anestesi lokal ini adalah kita lakukan pembiusan di area situ aja. Ya, misal tadi Gerald kasih contoh cabut kuku ya. Cabut kuku kan yang cuma dikasih obat anti sakit di situ aja itu. Ke dokter gigi, nah kalau pernah cabut gigi atau tumble atau yang root canal yang agak-agak sakit, itu biasanya dokter gigi akan melakukan anestesi lokal. Jadi hanya di area situ aja. Nah, in between itu ada yang namanya anestesi regional. Kalau regional ini dia lebih besar dari lokal. Mungkin paling sering kayaknya kalau anestesi regional kalau pernah dengar bius tengah badan. Operasi sesar mungkin ya itu ya, operasi biasanya di tungkai bawah, ortopedi. Nah itu kita lakukan dengan bius namanya setengah badan atau bius spinal. Nah itu sebenarnya masuk klasifikasinya di anestesi regional. Tapi bukan hanya badan ke bawah, kadang-kadang kita bisa juga misalnya operasi tangan ya, hanya bagian tangannya saja yang kita bius. Nah kebetulan anestesi regional ini salah satu yang ilmunya cukup berkembang dalam 10-20 tahun terakhir. Ternyata banyak sekali saraf-saraf perifer yang bisa kita blok. Makanya dia semakin berkembang. Nah, akhirnya sekarang ini ya dengan perkembangan ilmu kedokteran termasuk anestesi, kita bisa mengkombinasi tuh teman-teman. Jadi misalnya pasien operasinya bius total. Tapi kita kombinasikan dengan anestesi regional. Bisa ya? Bisa. Supaya pertama intraoperasi kebutuhan akan obat-obat anestesi yang lain bisa kita turunkan. Jadi dengan harapan efek sampingnya menurun. Dan yang kedua nih yang biasa teman-teman suka adalah pasca operasi nggak sakit, nggak nyeri ya. Setidaknya dalam 24 jam pertama kita bisa
kontrol nyerinya pasien dengan memberikan anestesi regional. Ya pas melek nggak perih lah. Iya, gitu ya. Betul. Mungkin kadang-kadang kalau teman-teman yang pernah operasi bius total, kadang pas bangun, aduh banget ya, pedes gitu biasanya ya. Nah kalau dengan dikombinasi anestesi regional, diharapkan nyeri itu bisa terkontrol dengan baik. Oh gitu. Berarti ada alasan dalam memilih mana yang bius total, mana yang regional tadi seperti itu ya dok ya. Bagaimana dengan sedasi dok? Oke. Ceritain sedikit. Oke, baik. Sedasi ini adalah suatu, sebenarnya kalau secara klasifikasi dia masuk di klasifikasi anestesi umum ya kalau saya bilang. Ya secara umum. Cuman sedasi ini kalau kita bandingkan dengan bius total yang biasa dilakukan untuk operasi, sedasi ini agak berbeda. Sedasi ini bedanya apa dok? Sebenarnya perbedaan paling utama adalah ketika sedasi itu pasien itu masih ada refleks-refleks dan masih bisa bernafas secara spontan. Mungkin itu? Ya, berefleks gitu. Ya, betul. Beda sama kalau misalnya dia bius total, itu benar-benar kita benar-benar knockdown, tidur dalam, refleks semua hilang dan paling mendasarnya adalah jalan nafas itu kita kontrol dengan menggunakan ventilator. Tapi tentu targetnya berbeda gitu ya. Biasanya sedasi ini kita kerjakan untuk prosedur-prosedur yang tidak ada sayatan. Mungkin kalau pernah dengar teropong saluran cerna. Kayak itu ya. Endoskopi. Saya agak trauma terkait dengan hal tersebut ya dok ya. Kuretase. Kuret juga. Sedasi itu ya. Sedasi itu kita kerjakannya. Karena memang tidak ada sayatan, jadi minim sekali nyerinya tuh minimal. Beda sama misalnya operasi usus buntu, appendix dan sebagainya. Itu kan memang mau nggak mau pilihannya hanya bius total, bisa bius setengah badan, tapi some cases probably bius total. Oke. Nah, keuntungannya apa nih buat si pasien dok? Kalau anestesi regional tadi selain tidak merasakan nyeri lagi ya kan, mungkin 24 jam setelah tindakan, ada lagi nggak dok? Kalau dia anestesi regional full, tidak kombinasi dengan bius total, otomatis efek samping yang disebabkan oleh obat-obat bius total minimal sekali. Jadi misalnya kalau pernah bius total ya, kadang pas bangun suka pusing kan, terus kayak kelayangan, mual muntah gitu. Nah itu tidak terjadi tuh pada pasien-pasien dilakukan anestesi regional tuh. Tapi kebalikannya, pada pasien-pasien anestesi regional, area yang masih di blok otomatis masih terasa kebas. Mungkin kalau kita operasi sesar kakinya masih berat gitu ya. Saya sih nggak pernah ya sahabat Premier. Cuman ceritanya seperti itu ya kan. Ya masih kebas, masih baal ya, masih berat, masih berat, belum bisa digerakin gitu. Jadi biasanya seperti, tapi sebenarnya tujuannya itu juga untuk menutupi rasa nyerinya gitu. Jadi itu mungkin yang perbedaan paling mendasar. Ya daripada nyeri ya baal-baal sedikit nanti juga hilang gitu ya dok ya. Nah itu biasanya kita jelasin tuh Gerald pas kunjungan preoperasi. Kadang-kadang kalau pasien nggak tahu dia kaget. Kok gini kan? gitu Kok ya? gini rasanya. Oh ini tangan saya kenapa nih? Atau kaki saya hilang gitu kan? Kaki saya hilang nih kenapa gitu kan? Jadi memang itulah tujuan kenapa kita lakukan preoperasi. Emang sahabat Premier udah tahu ya rasanya kaki hilang sampai tuduhannya kaki saya hilang gitu. Jangan salah. Pernah berapa kali kadang saya pernah dapat itu abis dibius nangis. Oh gitu. Nangis takut karena kok kakinya nggak berasa. Gitu. Jadi dia nggak expect kalau itu tuh rasanya seperti itu gitu. Jadi ya itu kadang-kadang kita harus edukasi dengan baik supaya kita ketemu ekspektasinya sama gitu. Tapi emang cara kerja obat itu secepat itu ya dok ya. Saya pernah lihat ya beberapa video atau mungkin pengalaman saya pribadi begitu ya. Begitu dokter Kesha bilang siap Ger, siap gitu kan dok ya. Terasa dingin di tangan gitu kan. Udah masuk tuh obat, tiba-tiba saya hilang dalam waktu 1 atau 2 detik. Dan tidak mengingat apa-apa, secepat itu ya dok ya? Ya jadi memang obat anestesi ini salah satu yang cukup unik ya teman-teman semua ya. Kita obat anestesi itu sifatnya quick in and quick out. Artinya apa? Obat anestesi itu rata-rata hampir semua mula kerjanya cepat. Karena kan kita mau begitu dimasukin efeknya langsung kelihatan. Kalau dia bius total dia langsung tidur. Kalau misalnya dia bius, misalnya contoh bius regional setengah badan, begitu obatnya dimasukin dalam waktu 15 menit tuh kita udah dapat bloknya gitu. Beda sama obat-obat lain, misalnya obat antibiotik, dia butuh waktu untuk benar-benar dapat peak obatnya, dapat efeknya.
On the other hand, obat anestesi juga sifatnya quick out. Quick out itu artinya dia cepat dieliminasi. Karena kita mau obat kita cuma bekerja pas saat tindakan aja. Jangan tindakannya udah selesai, pasiennya bangunnya 7-8 jam kemudian. Jangan gitu dong kan. ya, jangan. Itulah emang uniknya obat-obat anestesi, sifatnya rata-rata quick in and quick out. Keren banget sih itu Sahabat Premier, beneran. Ya, jadi mungkin bisa dibilang perannya dokter anestesi di Rumah Sakit Premier Bintaro pada umumnya itu adalah mendampingi pasien supaya si pasien ini tidak merasakan kecemasan lah ya pada saat melakukan tindakan. Ini mungkin sesuai ya Dok sama nih ada nih namanya apa nih? World Federation of Societies of Anesthesiologists. Ya, tahun ini tuh punya tema Anesthesiology along the patient pathway. Begitu. Mungkin sejalan ya apa yang dilakukan ini ya Dok ya. Betul. Jadi memang jadi World Federation Society of Anesthesia ini mungkin buat teman-teman semua ini seperti badan anestesi dunia ya. Jadi biasanya memang tiap tahun itu ada tema-temanya. Nah, kebetulan tahun ini tadi disebutkan Gerald, temanya cukup unik yaitu Anesthesiology along the patient pathway. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap pathway pasien itu selalu ada peran anestesinya gitu. Terutama mungkin pasien-pasien yang menjalani operasi. Jadi anestesi itu bukan hanya berperan hanya di dalam kamar operasi aja, tapi kita melebarkan sayap ke semua bagian dari journey-nya pasien itu dari praoperasi, intraoperasi jelas ya, pasca operasi, tata laksana nyeri dan lain-lain. Bahkan sebenarnya goes beyond that juga. Termasuk misalnya kalau misalnya teman-teman tahu di IGD ya kan, kadang-kadang ada butuh bantuan untuk manajemen jalan nafas. Terus udah gitu pemberian sedasi tadi yang Gerald udah bahas. Akses infus ya kan, itu juga biasanya dibantu oleh teman-teman dari anestesi gitu. Jadi memang peran anestesi di kedokteran modern ini semakin lebar. Jadi dokter anestesinya nggak hanya ketemu di kamar di meja operasi, mau operasi ya. Bahkan di kamar rawat inap juga divisit seperti itu ya. Betul. Ya, itu dia Sahabat Premier ya. Mungkin satu lagi terakhir Dok. Boleh. Ini kita nggak akan bahas, cuman akan spill aja sedikit nih ya kan. Karena di Rumah Sakit Premier Bintaro juga ada tim manajemen nyeri. Nah ini juga sangat membantu ya Sahabat Premier tentunya untuk ya nggak semua orang bisa menyampaikan nyeri itu bagaimana. Mungkin ya dengan tim manajemen nyeri ini terbantu gitu ya Dok ya. Betul. Ada Dokter Ismail juga di sana ya. Betul, sejawatnya Dokter Krisya di sini. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Mungkin selanjutnya Dok ya. Mungkin ini sedikit. Jadi perkenalan sedikit ya. Boleh. Jadi di Rumah Sakit Premier Bintaro ini kita punya acute pain service ya, atau APS. APS ini nih kita mesti beruntung nih di Premier Bintaro karena banyak banget yang iri. Oh gitu. Iya. Saya kalau ketemu teman-teman dokter spesialis anestesi yang lain, wah keren APS-nya Premier tuh bisa jalan ya gitu. Nah, tapi APS Premier ini bisa berjalan ya berkat tidak hanya dokter anestesi ya. Jadi sekali lagi kami dokter anestesi selalu bekerja sama ya, dengan tim keperawatan dan terutama dengan pasien dan keluarga gitu. Karena kita selalu menganggap pasien dan keluarga itu adalah center atau pusat dari pelayanan kita. Gitu. Jadi APS ini termasuk yang kita tadi jelaskan juga di kunjungan praoperasi gitu. Karena nanti pasca operasi mungkin ada tim dari pain yang akan visit, akan follow up nyerinya itu ya. Nanti bisa disampaikan kalau ada yang kurang nyaman dan lain-lain. Jadi bisa dicurhatin ya? Iya, bisa dicurhatin tuh kalau misalnya emang ngeri gitu kan. Saya punya teman namanya Erik Dok. Nah Erik ini juga pernah tuh punya pengalaman kayak gitu, katanya takut. Mungkin nanti kalau di si Erik ini udah nonton ini ya lebih oke lah. Lebih berani ya. Jadi bisa operasi lagi. Jangan dong kalau begitu. Oke, Dokter Krisya. Sip. Thank you banget. Akhirnya kita berjumpa, kita kenalan. Kita saling bertegur sapa. Setelah ratusan purnama ya. Ratusan purnama dari 2019. Tadi saya hitung-hitung sambil berpikir begitu. Oke Dok, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap sehat. Tetap melayani pasien, anestesinya makin maju dan ciao.